udah mulai kayak petakilanya tuh menguras tenaga. Tetapi pasti kita tidak akan lelah. Sama seperti para pemain-pemain di sini yang tidak akan lelah untuk bermain sampai akhir hari nanti. Karena pastinya mereka semua sudah siap untuk menuju ke match ketiga kita untuk hari ini. Ini dia teman-teman, E-Ranger. Ini dia match yang ketiga, pesawat sudah mengudara. Bahkan kita melihat datang dari area Zarki menuju ke arah Milta Power. Kalau kita ingat Zarki, kadang Bung juga turun di tempat tersebut. Mungkin saja mereka akan turun di Zarki. Enggak. Bung? Tidak. Nggak ada keluar mereka. Yang turun cepat adalah Genesis Dogma karena mereka harus ke bawah. Iya. Ke Primors. Dan pertanyaan gue adalah udah ngomongin Bung, memang Bungnya main? Bentar. Boomnya main, Boomnya karena mereka ada main. di grup B. Betul sekali. Kita masih akan lihat nanti menuju ke arah manakah pemain-pemain Boom. Tapi HFX ternyata yang langsung cepat saja turun dari pesawat. Mereka berada di kiri atas dari pulau utama E-Ranger. Scarlet Gaming kembali menuju ke arah Taverny sebagai rumah mereka, memang selalu berada di sana. Iya, elang dari utara. Ya. Utara. Utang. Masa utang? Terah. Ya, masa yang nggak utang. Padahal ra kenapa jadi ya. Itu dia teman-teman semuanya permainan kata dari kita semua di sini. Lagi ngekes PMPL sudah mikir begituan. Bukan mikir rotasi tim, bukan mikir drop zone tim. Drop zone pastinya udah lah ya, udah kayak punya patennya masing-masing. Nah, yang menjadi hal menarik adalah rotasi. Karena circle kita kali ini di range kedua sedikit berbeda walaupun gak 180% derajat berbeda juga sih. Masih berada di bagian-bagian timur, tapi kali ini menuju ke bagian utara, instead menuju ke bagian SMB Island. Apakah GPX kali ini akan sedikit berbeda permainan vintage tersebut atas kampung halaman mereka, tapi untuk saat ini mereka nampaknya harus menuju mengunjungi kampung halaman orang lain. Ya, tadi GPX terpantau ada di jembatan sebelah kanan dekat-dekat dengan Milta. Kalau kita lihat kayaknya ada di pertigaan dekat jembatan kanan yang ada rumah lantai 3-nya itu yang sedang diambil oleh pemain-pemain GPX. Dan terlihat ini adalah circle yang mengingatkan kita kepada match yang di remake tadi. Karena kan saat match kedua yang pertama yang ternyata nggak jadi itu circle-nya memang menuju ke arah kanan. Dan akan kita lihat juga pastinya pola apa yang bisa dimainkan, dihadirkan oleh pemain-pemain Scarlet Gaming. Sudah pasti mereka akan muter menuju ke arah Danau Yasnaya. Kemungkinan besar karena kan lebih dekat lagi menuju ke area circle. Tapi segala sesuatu masih bisa terjadi. Dan ini dia Genesis Dogma Kids yang harus nyambung di awal-awal. Mereka terbuang banyak waktunya untuk melakukan looting. Karena dari awal pun mereka susah sekali untuk touchdown di area Primors sebagai tempat looting mereka. Tim yang diprediksi oleh Donaviska di awal ternyata tidak terlalu mulus permainan dari tim tersebut, yaitu Genesis Dogma. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan ya, karena saya saja sedikit lupa dengan siapa yang tadi saya predik di E-Ranger pertama. Tapi nampaknya yang tidak lupa adalah Bapak prosedur kita untuk bisa memberikan informasi adanya pergantian pemain dari tim Boom Esports. Yami akhirnya masuk lagi menggantikan Leiji untuk kali ini. Reizi per MN kembali dicadangkan dari tim Boom. Yang tidak pernah diganti adalah Boboho dan juga Okta. Jarang kita melihat ada pergantian dari pemain-pemain tersebut. Terus bermain di area mansion untuk saat ini. Boom berputar-putar pemain-pemain mereka melakukan looting-looting saja, tidak ada yang mengganggu. Di awal nampaknya memang Boom ini sangat percaya diri untuk terpisah satu persatu, tapi di mid game baru strategi sapu lidi itu mereka lakukan. Iya, jadi kayak apa ya, mereka juga melihat situasi dan juga kondisi juga pastinya ya. Dan 2-1 juga kali ini ternyata kita mendapatkan informasi kalau Linux masuk menggantikan Foxe untuk di game kita yang ketiga hari ini. Jadi itu dia perubahan-perubahan yang sudah terjadi di jajaran-jajaran pemain-pemain ataupun tim yang bermain di sini. Foxe, kalau kita ngomongin seorang Foxe ya walaupun orangnya udah nggak di sini ya. Udah nggak main di game ini gitu. Betul, kan. Diganti. Ya diganti. Tapi menariknya adalah Foxe ini kalau kita ingat ex-EVOS. Iya betul Dulu sekali. banget dari zaman PMCO, dari zaman PMNC dan berakhir di kalau nggak salah di season 2. Itu adalah season terakhirnya Foxe sendiri bersama dengan tim EVOS gitu. Mungkin
kemarin kan gue punya segmen ya, Satskoy sama Junior, itu segmen yang namanya newbie segmen. Ya. Dimana kita memberikan tips-tips atau info-info yang newbie friendly lah gitu. Kepada yang baru bermain PUBG baru Mobile. bermain. Karena kan kita pasti pengen merangkul lah ya. Betul. Mau pemain lama, mau pemain baru gitu. Dan Nah. mungkin teman-teman semua di sini kayak sedikit asing. Mungkin yang pemain-pemain baru, apa sih PMCO, apa sih PMNC gitu kan. Karena kan PMCO kalau nggak salah terakhir tuh 2019 ya? 18. 18 ya? Karena 19 awal itu adalah enggak 19 karena 2020 awal itu adalah season 1 Nah untuk iya, PMPL. iya. Jadi PMCO itu adalah PUBG Mobile Club Open. Itu dia dulu kayak bisa dibilang Sekarang tanda tertingginya. kutip, iya, globalnya PUBG Mobile dahulu kala gitu. Itu dia, karena sekarang kan dengan nama-nama baru lebih terstruktur. PMGC. Dari bawah, dari regional masing-masing, negara masing-masing ada PMPL negara, lalu juga ada PMPL untuk regional di SEA dan juga region-region lain seperti Europe, CIS dan juga yang lainnya. Lalu ada juga menuju ke yang lebih tinggi yaitu PMGC. Walaupun memang PMGC juga dibagi dua, ada yang PMGC West dan juga PMGC East. West itu untuk yang bagian West, East itu untuk bagian East. Oke, siap Dimana yang East ini informasinya. adalah untuk yang Asia. Iya. Kalau West ini mencakup Amerika, lalu Europe gitu-gitu. Dan juga Middle East juga salah satunya Middle ya. East, nanti yang masuk di juaranya West. dari East, juara dari West baru digabung di Global Final namanya di PMGC. Betul, itu dia informasi yang berhasil kita berikan untuk kalian semuanya. Selagi tadi bisa melihat adanya salah satu pemain dari Team Morph nampaknya terculik di awal-awal seperti ini. Bermain dengan 3 punggawa nampaknya akan dilakukan oleh Team Morph. Dan apakah hal tersebut juga akan dilakukan oleh Tim Boom Esports? Karena nampaknya pemain mereka salah satunya masih dalam keadaan ter-knockdown untuk saat ini. Dan terlihat bagaimana permainan eksplosif nampaknya kali ini akan coba dimainkan oleh Nyong bersama dengan pemain-pemain BNW. Ini adalah tim yang tadi saya prediksi dan terlihat mereka bermain dengan cukup baik. 1 knockdown. Walaupun gagal untuk menyelamatkan rekannya tadi karena keburu di end oleh pemain-pemain Boom. Boom yang lain datang membuat BNW juga harus putar otak di tempat ini. Tapi ternyata 1 knockdown kembali didapatkan oleh BNW menuju Boom. Mengingat dengan demikian berarti Boom hanya 1 yang terakhir yang masih bisa nembak dari tim tersebut. Iya betul sekali, Hexas pun langsung saja tereliminasi di confirm. Di belakang sana ternyata ada Boboho di belakang batang pohon untuk saat ini. Dan Boboho pun juga langsung saja dihujani granat. Karena pastinya spot tersebut sudah diketahui dengan sangat persis oleh pemain-pemain dari tim BNW. Tapi Boboho pun juga nggak tinggal diam, dia pun juga menghujani beberapa granat pula ke area rumah atau kompon yang sekarang disinggahi oleh tim BNW. Dan nampaknya baik dari Boboho dan juga BNW akan sedikit gontok-gontokan, gak mau untuk memutar balik badannya dan juga kabur untuk saat ini. Boboho punya waktu beberapa detik saja untuk menyelamatkan rekannya. Boboho harus menyelesaikan fight ini di beberapa detik. Karena kalau kita lihat pemain-pemain dari Boom sudah mulai bleeding out. Bahkan 1 sudah menjadi confirm elimination. 1 lagi akan coba diselamatkan tapi granat datang menuju ke arah Boboho. Fluke membuat hal ini sulit kembali untuk pemain-pemain Boom. Granat kembali dihadirkan menuju ke arah Boboho. Smoke di setup, smoke di pop up di sana. Boboho mundur. Boboho mencoba untuk menyelamatkan dirinya tapi gempuran BNW terlalu keras, terlalu sakit. BNW datang, Boboho harus berhati-hati. Sudah mulai di drop banyak sekali lutingan-lutingan tapi ditabrak nampaknya Boboho ketahuan di mana dan Boboho pun pulang. Lagi-lagi ini dia BNW. Ini dia tim yang sudah memiliki progres, tim yang sudah berproses dari season kemarin. Season Spring adalah season pertama kita mengenal ada tim namanya BNW. Di season kali ini BNW yang datang mereka semakin matang lagi, mereka tahu kapan mereka harus bermain pragmatis, kapan mereka harus bermain eksplosif dan saat ini mereka bermain eksplosif. Iya, dan dengan begitu dari Boom Esports sendiri nampaknya sedang tidak menjadi sapu lidi, tetapi disapu bersih oleh tim di BNW sendiri atau BNW. Dengan begitu tidak slay together dong, betul. tetapi flop together, flop together. Walaupun memang itu kan tujuan Boom. Menang bersama, kalaupun kalah ya harus bersama. Sapu lidi. Sapu lidi, Belum nemu dari tadi. Satskoy. Punya. 5 Digit. Wow. Itu lagi. Oh iya udah ya. Kenapa itu lagi? Gua kira tadi gue mengutarakannya di mimpi, ternyata tidak ya.
Dan kita pastinya terus mengingatkan kepada kalian, komunitas PUBG Mobile yang sedang menyaksikan PMPL di YouTube channel dari PUBG Mobile Indonesia. Like jangan lupa dipencet, terakhir saya lihat tadi 22, masih kurang beberapa lagi. Harus terus di-push karena saya di WhatsApp Junior, di-push terus pokoknya Sanskuy. Iya, gitu. Langsung aja diberikan like-nya teman-teman semuanya. Kalau misalnya tembus 35.000 secara konstan setiap harinya di minggu kedua ini, menurut Junior JR, Grand Final akan offline 99%. Itu dia, akan kita lihat apa yang nanti akan terjadi. Kita doakan yang terbaik, tapi kita juga melihat ada sebuah pertemuan, ada sebuah informasi yang didapatkan oleh Nerpeko menuju ke arah Bigetron Red Aliens, berpindah menuju tempat yang lainnya. Prison kali ini yang menjadi tempat singgah selanjutnya oleh tim BNW. Berada di area bukit-bukit Prison, ada satu yang tumbang, dua justru yang tumbang dari Dewa United, karena ada ulah dari Morph. Ya, ulah dari Morph kali ini menumbangkan beberapa pemain dan nampaknya mereka mau mencari celah itu dan juga memanfaatkan celah tersebut. Tapi mereka harus hati-hati karena nampaknya kali ini pemain-pemain yang lainnya dari tim Dewa United pun juga sudah bisa melihat, menspot keberadaan mereka berada di mana masing-masing. Tetapi Frenzy langsung memulangkan seorang ucup dari Dewa United. Morph nampaknya berhasil untuk menambahkan pundi-pundi yang membuat atau memberikan kesegaran untuk mereka. Semoga saja ini adalah angin segar untuk Morph. Semoga saja mereka sudah memiliki jalan keluar dari permasalahan mereka di minggu yang pertama. Karena mulai membaik permainan Morph di minggu kali ini. Mulai ada progres yang mereka hadirkan di minggu yang kedua. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Fokker bersama dengan Ikea, bersama Rancid dan juga pastinya Flyboy. Bergerak mereka berada di dekat-dekat Prison. Ada BNW yang akan dilawan di sana. Tapi kembali 2 peluru masuk, 3 peluru masuk. Tuyul sangat low dia, Proning terlebih dahulu, akhirnya Rocky sebagai batu, orang yang keras kepala dia memberikan tembakan demi tembakan keras juga aimnya menuju ke arah Tuyul. Betul sekali, Rocky menjadi batu sandungan untuk tim Dewa United tampaknya. Dengan begitu hanya meninggalkan the last man standing saja dari tim Dewa United. Apakah yang akan ia lakukan untuk nextnya? Karena mereka pastinya nggak mau pulang di posisi ke-15 untuk saat ini. Mengingat mereka belum sama sekali mengamankan 1 poin pun dari segi eliminasi poin. Sementara itu kita lihat EVOS juga kali ini mengamankan bagian-bagian obstacle di sana, seorang red face, seorang diri, dan ini dia. Ini adalah posisi sapu ijuk ya berarti ya dari EVOS. Karena mereka melintang dari kanan dan juga kiri. Sangat lebar sekali pola permainan ditujukan, namun ternyata BNW kali ini mendapatkan sebuah PR. Revive harus segera dilakukan menuju ke arah Nyong karena satu pemain dari BNW yang lain ternyata sudah menjadi confirm elimination. Ikhtiar menjadi pemeran antagonis untuk BNW. BNW sudah memiliki early game yang mulus, tapi ternyata Barrier melakukan sebuah tembakan balasan sakit sekali menuju Ikhtiar. Ikhtiar tumbang di sana, tapi Nyong tidak bisa diselamatkan karena Fokker sudah terlalu dekat bersama dengan Nyong. Oh my god, tapi ada satu granat yang nyangsang ke depan muka dari pemain-pemain tim DG untuk saat ini. 2 masih dalam keadaan knockdown, tetapi masih akan di follow up oleh sebuah molotov yang sudah dilontarkan oleh pemain dari tim BNW. Salah satu pemain dari tim DG masih bisa untuk di-revive sementara waktu ini. Dan terlihat bagaimana BNW merespon dengan cepat apa yang mereka alami. Ini adalah tim yang adaptif. Mereka mengadaptasi apa yang sedang mereka alami di in-game mereka. Tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu kapan eksplosif, mereka tahu kapan pragmatis, dan saat ini mereka sedang bermain pragmatis. Langsung berbeda pola permainan yang dari tadi nabrak-nabrak terus, kehilangan 2 pemain, mereka langsung defensif. Ini adalah BNW, ini spesialnya mereka. Ini harus dicontoh oleh semua tim PUBG Mobile yang bermain di PMPL. Waduh, apalagi. Keren kan gua? Keren banget dah lu. 2 jempol nih buat Sanskuy sendiri. Dan memang terlihat juga ya, karena mereka bermain dengan 2 punggawa saja, mereka kayak tahu persis kayak oke, kalau kayak gini ceritanya ini bakalan sedikit berat dan juga tidak menguntungkan untuk mereka semuanya. Yang lagi tidak diuntungkan juga adalah tim EVOS karena Micro Blue juga langsung tereliminasi karena mereka tadi terlihat posisinya oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Ini dia RRQ yang dari minggu lalu, minggu pertama nampaknya masih belum terlihat seperti RRQ seperti biasanya. Kita pengen banget, kita nunggu-nunggu banget performa dari tim RRQ, but at least mereka berhasil untuk mengantongi 1 eliminasi poin ke arah 1 pemain EVOS. Ini juga tim yang sempat
membuat kita bertanya-tanya di mana GPBR hari ini. Karena hari ini kita tidak melihat banyak aksi yang ditunjukkan oleh GPBR. Tidak seperti di minggu kemarin dan tidak seperti di hari pertama kemarin. Hari pertama kemarin GPBR berhasil berada di area-area atas klasemen dengan bermodalkan Gremory sebagai pemain yang mendulang banyak poin menuju ke arah GPBR. Tapi hari ini Ciel juga di kemarin bermain baik. Ciel hari ini belum terlalu terlihat pola permainannya. Kita masih menunggu apa yang bisa dihadirkan GPBR di hari ini. Ciel yang dimana menjadi terminator di minggu yang lalu. Betul. 33 eliminasi berhasil dikumpulkan oleh Ciel. Kalau kata Mimin dan juga warganet teman-teman kita sekalian, dia menjadi kalkulator bergerak menjadi terminator. Karena mirip Jerome Pauling, si jabat. Bener. Itu dia. Menurut adik-adik warganet kalian yang lucu-lucu itu. Sangat luar biasa ya, kita Sangat luar mengapresiasi sekali hal-hal yang dihadirkan oleh komunitas PUBG Mobile. Tidak hanya kreativitasnya itulah yang kita harapkan terus bisa membuat scene ini lebih dewasa lagi, scene ini lebih berkembang lagi. Seperti juga pola permainan dari masing-masing tim. Yang lebih dewasa, lebih berkembang. Mereka tidak seperti di season awal kan. Kayaknya drop zone tuh jadi pride banget. Iya. Sekarang udah nggak segitunya. Ini menandakan mereka bisa menerima kalau emang nggak bisa ngelawan, nggak bisa dapetin drop zone tersebut, ya kita cari yang lain. Kata lu tadi. Itu dia, adaptif. Ada apa? Adaptif. Aduh bisa aja ya dimasuk-masukin. Tapi nampaknya mereka atau mayoritas dari tim harus masuk menuju ke dalam circle. Karena yang sekarang diuntungkan oleh circle atau berada di tengah-tengah hanyalah GPBR dan juga BNW. Tapi lihat kita di sini adanya tim DG atau Dunia Games, langsung aja cepat-cepat mereka mau mengamankan bagian-bagian tengah zona. Pun begitu juga dengan tim RRQ yang nampaknya juga sudah mulai terspot mau masuk menuju ke dalam circle dari area-area sebelah barat. RRQ baru mendapatkan satu winner chicken dinner sepanjang mereka bermain di PMPL Fall kali ini. Sebuah pertanyaan besar pastinya karena RRQ menjadi tim yang sangat ganas. Di season yang kemarin bahkan mereka bermain dengan sangat-sangat baik sekali. Tidak hanya season kemarin, di season yang keempat pun mereka menjadi juara liga saat itu. K9 melemparkan granat demi granat utility terus dilemparkan. Bahkan smoke kali ini juga coba di pop up oleh seorang K9 menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi ternyata sakit sekali tembakan dari Bosku kembali menuju ke arah K9. Sakit juga tembakan dari Smith menuju ke arah pemain-pemain Morph. Satu tumbang, tapi Morph yang lain datang. Tidak hanya Morph yang datang, EVOS lewat begitu saja. Iya, EVOS lewat, numpang lewat bos. Kami mau mencari spot yang aman, yang nyaman selagi. Kalian semuanya berperang satu sama yang lainnya. Tetapi Smith benar-benar nggak memalingkan pandangannya, nggak memalingkan aimnya menuju ke bagian-bagian smoke yang sudah terlihat terpampang dengan cukup nyata. Tetapi Lynx, pemain dari tim GPX kali ini pengen atau mau untuk mencari pemain-pemain yang lainnya. Musuh-musuh yang lainnya di bagian tebing. Tetapi Lynx lah yang kali ini disambut kedatangannya oleh granat yang benar-benar mematikan kali ini dari seorang Tensky. Tensky dapat satu, Tensky mencoba untuk dapat yang kedua. Rosemary kelihatan karena Rosemary tadi datang dengan sebuah UAZ, ketahuan di mana parkir UAZ-nya, tinggal dicari orangnya datang menuju ke arah mana. Ternyata Rosemary memilih untuk menyelamatkan Hunt For You terlebih dahulu karena ada sebuah pop-up smoke yang dia bangun menuju ke arah Hunt For You agar Hunt For You bisa nyebrang cukup aman dengan aman menuju ke arah Rosemary atau pemain dari GPX yang lain. Ya, ini wah masih rame sih kalau kita hitung-hitung ya, lah 15 tim yang masih utuh kali ini. Gak berhasil diselamatkan seorang pemain dari tim GPX, padahal tadi smoke-nya udah ke pop up dengan rapi. Sangat disayangkan tadi habis waktu Rosemary untuk padahal ada Bosku. Bisa, oh cukup jauh Boskunya kayaknya ya. Sehingga nggak bisa diselamatin satu pemain tersebut yaitu Hunt For You. Sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan dan pemain-pemain yang lainnya dari tim yang berwarna biru atau berlogo biru kali ini dari tim SG pun juga tereliminasi satu persatu. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal Rosemary, dia masih bertahan sendirian di bagian-bagian tebing dan juga kali ini dihujani oleh beberapa utility yang datang dari tim Void untuk saat ini. Rosemary harus hati-hati karena barusan itu ada splash damage yang masuk ke arah tubuhnya dengan sangat-sangat on point. Tetapi Rosemary masih standing strong, berdiri dengan kuat, berdiri dengan gagah. Dan pengen banget untuk menghadapi kedua pemain dari tim Void yang sedari tadi benar-benar ngotot untuk mengamankan Rosemary.
Adu mekanik kelas tinggi akan dihadirkan oleh Rosemary dan juga Tensky. Karena dari tadi dia melakukan tembakan, ngeflick lagi ke bawah, melakukan tembakan lagi, hiding lagi ke bawah. Dan akan kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh dua pemain tersebut. Tapi hati-hati, Blue Zone sudah mulai datang. Bosku ketahuan, Alpha bisa bangkit, Alpha bisa nembak. Alpha punya M249, Alpha punya 130 peluru. Dan Alpha punya keinginan untuk mendapatkan satu knockdown. Ternyata Alpha yang knockdown karena tembakannya sakit datang dari Bosku. Oh my god, Bosku benar-benar memberikan pressure-nya menuju ke area Alpha, tetapi ada backup pastinya yang langsung saja menuju ke arah Bosku. Dengan demikian Rosemary hanya tinggal seorang diri yang akan benar-benar berupaya ekstra keras untuk bisa memperbaiki placement point untuk timnya sendiri. Tapi kita akan berpindah ke bagian-bagian pinggiran Blue Zone untuk saat ini karena masih ada tim BTR yang terpantau mereka. Ya, terlihat ya, kali ini pemain-pemain dari Bigetron Red Alien yang mencoba datang dari arah yang cukup jauh. Gak terpantau dari awal, mereka terlihat di menit ke-19 dengan satu elimination dan coba bergerak menuju ke arah depan. Ada Araku yang menjegal pemain-pemain dari Bigetron, berhasil karena Misery coba datang menuju ke tempat yang tepat. Tapi Misery jatuh dan dia knockdown, sangat disayangkan. Sebuah kalkulasi turun dari kendaraan yang ternyata tidak tepat tadi dialami oleh Misery. Liquid juga tumbang, tapi ada bala bantuan bernama Luxi, ada bala bantuan bernama Genforce dari arah yang cukup jauh. Genforce datang kali ini, Luxi juga datang melemparkan satu utility. Ada 7 smoke yang dimiliki oleh Luxi tadi. Wah, ini dia Voldemort versus BTR. Untuk kali ini apakah Voldemort bisa untuk melakukan sedikit clutch-nya menuju ke arah pemain-pemain dari tim BTR? Karena untuk saat ini BTR kembali dengan 3 punggawa mereka secara utuh. Karena tadi Genforce berhasil untuk di-revive dan nampaknya bakalan langsung aja ditungguin. Benar-benar di-lock angle-nya menuju ke area Voldemort. Dan apalagi sudah mulai terpress juga oleh adanya Blue Zone. Voldemort nampaknya ini adalah skenario yang benar-benar nggak pengen untuk dilakukan oleh dirinya. Dan menarik sekali keputusan yang diambil oleh Bigetron, mereka langsung memalingkan pandangannya dari Voldemort. Tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut, mereka langsung menuju ke arah circle. Mereka tahu objektivitas di game kali ini adalah masuk menuju circle terlebih dahulu agar nyaman menghadapi fight-fight selanjutnya. Jangan sampai justru pulang karena Blue Zone seperti yang dialami Mort tadi. Kalau kita lihat dari elimination fit, satu persatu pemain-pemainnya tumbang karena circle-nya atau karena Blue Zone-nya terlalu sakit. Iya pasti. Tetapi yang sakit juga kali ini adalah beberapa aim yang nyangsang ke tubuh pemain-pemain di sini. Sudah ada trading tembakan yang terjadi. Siapa nembakin siapa lagi. Udah mulai rame banget, apalagi posisi mereka di tengah-tengahnya ini juga cukup terbuka. BNW hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, tetapi ada fight yang pecah di sana antara tim DG dan juga SG. 2-1 juga nampaknya beberapa pemainnya terknockdown, terambil nyawanya di tangan tim BTR yang masih tersisa 3 pemain tersebut. Gak cuma BTR aja, tetapi ternyata di belakang sana terdapat tim yang lainnya, Genesis Dogma Gates, tetapi 21 atau tim 21 tereliminasi di posisi 9. Ya, BNW juga pulang tadi. GPBR ini memang area permainan mereka. Ini adalah dekat dengan Milta Power. GPBR punya Milta Power. Mereka sebagai akamsi di sini, anak kampung sini, mereka sebagai warlock, warga lokal dari Milta Power. Sehingga mereka yang akan coba menguasai area di tempat tersebut. Tebing yang diambil oleh GPBR juga cukup baik kalau kita lihat tadi. Dan bagaimanakah mereka bisa memanfaatkan advantage tersebut? Mari kita lihat di late game nanti akan seperti apa. Sementara waktu dari tim Genesis Dogma Gates nampaknya mereka sudah mengumpulkan informasi kemanakah pemain-pemain dari tim BTR RA berlabuh, bergerak sedikit demi sedikit. Sementara kita akan ngintip ke bagian perairan, ada Laser nampaknya yang langsung saja tereliminasi di tangan tim GPBR. Karena dari tadi udah terspot juga. Sementara yang di air lainnya adalah Rosemary masih stay di sana, masih diawasi oleh BNW juga. Ya, GPBR. Voin, sorry. Kalau kita lihat, betul sekali itu poin GPBR. Kalau kita lihat mereka punya PR untuk masuk sedikit menuju ke arah circle. Tapi justru dunia game membuat pemain-pemain Bigetron berubah menjadi kotak. Ada sebuah kembang api di kotak tersebut. Seru ya kotaknya ya. Tetapi yang seru juga fight di bagian-bagian tebing untuk saat ini. Tim Genesis Dogma Gates nampaknya mereka sekarang sedang berapi-api mengamankan seorang Alpha dari tim Voin. Dengan begitu Voin hanya meninggalkan the last man standing mereka saja. Dengan demikian di late game kali ini hanya DG dan juga GD lah yang mempunyai advantage dari 4 pemain yang tersisa kali ini. Tetapi DG harus kehilangan satu penggawa mereka dalam keadaan knockdown. Untuk saat ini masih bisa diselamatkan, pun begitu juga dengan GPBR. Ya, terlihat sebenarnya pemilihan tempat dari GPBR itu enak. Mereka bisa melihat ke
sebelah kanan atau ngelihat ke area air di mana masih ada GPX di sana, tapi GPX berhasil membuat Alan tumbang. Tidak hanya Alan, Daybot pun dibuat tumbang. Belum ternyata. Sedikit lagi Daybot akan terkena damage dari Rosemary. Tapi Alan dikonfirm terlebih dahulu. Ada Nichil di sana. Nichil bisa ketembak sewaktu-waktu. Kalau Rosemary menuju ke arah kanan tapi terpancing ternyata Rosemary. Ada tembakan balasan dari Daybot. Ya betul sekali. Wah ini dia nih ya. Genesis Dogma Gate sudah mulai berapi-api. Kita bisa melihat permainan mereka haus banget akan eliminasi poin. Pensky pun dipulangkan, Void tereliminasi di posisi yang keempat untuk saat ini, meninggalkan 3 tim saja. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang menarik. 3 versus 3 kalau GG nggak bisa untuk menyelamatkan salah satu penggawa mereka. Tapi sebelum menyelamatkan mereka langsung saja dihabisi satu persatu. Beberapa pemain langsung saja terknockdown dari tim Dunia Games dan Unstoppable dari tim Genesis Dogma Gate karena mereka pun juga memantau peperangan tersebut antara GPBR dan juga DG. GPBR punya PR untuk melakukan revive. Genesis Dogma tidak punya PR tersebut. Genesis Dogma bahkan memiliki keuntungan yang lain yaitu circle, tapi kembali keputusan tepat untuk meledakkan sebuah bagi, memberikan damage menuju ke arah GPBR, kembali tumbang. Satu pemain GPBR dan harus di-revive. Bahkan Hades yang sedang merevive pun dia ping HP-nya. Iya, plus mereka pastinya udah nggak punya lagi vehicle untuk bisa nusuk secepat itu menuju ke bagian-bagian dalam atau tengah dari circle yang sudah dikuasai oleh tim Genesis Dogma Gate. Dan gue senengnya kayak Genesis Dogma Gate udah tahu banget apa yang harus mereka lakukan. Booms akan diutus di higher ground, di bagian-bagian tanah untuk mengamankan angle menuju ke arah DG. Tetapi ada granat barusan yang langsung nyangsang ke bagian tubuh Booms yang dibuka. Yang ini adalah membuka kesempatan banget untuk tim GPBR untuk bisa masuk, tetapi ada DG juga. Ingat, jangan lengah kalian semuanya karena mereka saling melihat satu sama lainnya. Ikiar pun juga sudah mulai terspot keberadaannya oleh seorang Nichil dari tim Genesis Dogma Gate. Dan ini akan menjadi fight yang benar-benar intens antara mereka bertiga. Epic sekali fight di akhir-akhir match ketiga kita karena saling menembak satu sama lain. Genesis Dogma harus berhati-hati. Di sana ada Dunia Game, di sini ada GPBR, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa karena mereka juga harus tembak menuju ke arah pemain-pemain tersebut. GPBR sedang di spot, dilempari sebuah granat juga menuju ke area depan. GPBR hati-hati, granatnya pas, tapi granatnya ke bawah. Sayang sekali. Iya, dan GPBR juga udah udah maju sedikit gitu, ngacir sedikit, melangkahkan kaki-kaki mereka. Dan ini dia teman-teman semuanya, kita akan approaching the end game. 2 versus 2 situation antara GD dan juga GPBR. Dan nampaknya mereka berdua, kedua belah pihak ini udah sama-sama setup, udah sama-sama siap untuk bisa menghadapi satu sama lain. Tapi GPBR posisinya sedikit mempunyai disadvantage karena HP mereka tertinggal sisa sedikit saja. Ya, kita lihat ini adalah Derby GG. Siapa yang akan mendapatkan gelar tersebut di match kali ini? Akan kita pantau, akan terus kita saksikan karena damage demi damage mulai dialami oleh Hades. Dan Hades ketahuan di mana posisinya, menyisakan satu yang terakhir. Tapi satu yang terakhir adalah Gremory. Dengan segala keajaiban yang dia miliki, dengan segala magis yang dia miliki, bisa saja Gremory mendapatkan sebuah kelas. Tapi kelas tersebut sulit karena granatnya pas menuju ke arah dirinya. Belum selesai, Gremory dapat satu, Gremory coba dapat dua, ternyata tidak berhasil. Dan GG for Genesis Dogma. Oh my god, good game untuk Genesis Dogma Gate. Telah mendapatkan winner chicken dinner kita untuk di game ketiga untuk hari ini. Dengan total banyak eliminasi poin. 8, iya ya, itu 0 ya Daybot. 6 apa 0 sih? 6, 4, 2, 2. 8 sama 6. Itu 6 ya, gue kira. Oh iya, tadi kan mereka unstoppable. Ya, minimal 10 lah ya. Alright, jadi ini dia 14 total eliminasi poin berhasil mereka kantongi untuk tim Genesis Dogma Gate. Luar biasa, kenapa tuh?